supervisi tadi. Di samping kami punya komitmen soal supervisi, sejak digulirkan program ini 2026, kami juga mengajak seluruh dinas untuk memiliki program kegiatan di masing-masing lokasi. Karena itu adalah bagian dari komitmen kami juga yang sudah kami sampaikan ke Bappenas kemarin, dan itu sudah berjalan mulai dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Di sana juga kita ajak untuk melakukan kegiatan. Dinas lingkungan hidup kemarin sudah melakukan penanaman pohon juga, dan itu adalah bagian dari supervisi. Dinas pertanian sudah melakukan edukasi kepada seluruh kelompok-kelompok tani. Tadi juga sudah hadir di sana PPL kita. Dari Dinas PU kita sudah mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan untuk memperluas layanan dan pemeliharaan daerah irigasinya. Dari Dinas Pemberdayaan pemerintah desa juga melalui dinas itu melakukan pendampingan terhadap pemerintah desanya. Itu sudah kita lakukan dan itu terus berlangsung. Kalaupun misalnya sama seperti tadi belum nampak hasilnya, karena memang untuk merubah perilaku ini kan butuh perjalanan panjang. Dari mereka awalnya agak susah untuk bisa menerima pelepasan lahan untuk jalur pipa, dengan pola diskusi yang kita lakukan akhirnya mereka tadi terganggu. Oh, pipa jauh di bawah, lahan masih tetap bisa digunakan. Nah, itu sudah kita lakukan terus dan itu berlangsung terus menerus kita lakukan. Bukan hanya di samping itu juga seluruh program dan kegiatan kita arahkan ke sana, mulai dari bibit padi yang harus kita lakukan perubahan jenis varietas padinya, jenis jagung yang harus ditanam. Tadi kan sudah ada juga warga di sana misalnya belum mendapatkan hasil dari pertaniannya, tapi sudah ada yang mampu menginisiasi, rupanya budidaya ikan juga sudah bisa hidup. Nah, kita berharap warga di situ, kemarin kita juga sudah berdiskusi bagaimana mereka untuk melalui dinas pertanian nanti melakukan pemberdayaan, tidak hanya padinya, minanya juga harus syukur. Nah, itulah agrowisata itu. Artinya disitulah orang. Kenapa harus pergi orang ke Bukit Holbung selfie? Di situ juga selfie dengan melihat bentang alam itu juga bagian dari keindahan. Kan kira-kira begitu. Artinya seluruh aspek sudutnya Samosir ini objek wisata sebenarnya. Dan itu kami sadari. Kalaupun hari ini cuma wisatawan yang datang ke kita kan wisata yang malasnya sebenarnya. Segala sesuatu harus sampai kendaraan, sampai di tepi di mana dia singgah, kan itu yang nggak pas juga. Kalau di tempatnya Ibu Sinaga ini tadi kan bisa siapnya orang itu jalan kaki sampai ber-10 km untuk dapat situ kan. Kita kan, nah di situ mungkin bedanya wisatawan yang datang ke kita. Tapi walaupun seperti itu, komitmen kami ini sudah kami jalankan. Artinya sebelum hadir pompa panel surya dari UK FCDO ini, sudah terima kasih kami ucapkan ke Perida Provinsi, sudah ada mereka bantu kita 6 pompa panel surya. Nah, itu sampai hari ini berfungsi optimal. Dan itu melalui Dinas Pertanian, terima kasih juga kami ucapkan. Dan muncul kesadaran warga dengan menggunakan pompa konvensional, menggunakan bahan bakar fosil, diganti dengan energi terbarukan. Harga pokok produksi pertaniannya bisa menurun dengan sendirinya, indeks nilai tukar petaninya itu naik. Berarti dengan naiknya indeks nilai tukar, tentu kesejahteraan juga naik. Nah, itu yang kalau ke daerah, kebetulan daerah yang kita sasar itu dan banyak sawahnya itu adalah yang 3 kecamatan, mulai dari Palipi, Nenggolan, dan Rangkungku. Nah, terkait untuk soal luasan layanan,
kemarin juga kami agak bertanya, sebenarnya kan dengan budget yang sebegitu besar, masih memungkinkannya sebenarnya untuk dilakukan penambahan layanan. Tapi kita nggak tahu aturan di UKFCDO dan OPML tiba-tiba langsung berhenti di titik tadi itu, di reservoir itu. Padahal sebenarnya masih bisa ya. Tapi walaupun seperti itu, kemarin saya diskusi dengan Pak Ajis, itu menjadi tanggung jawab kami. Artinya kami mengambil peran dalam situ. Dan kalau nanti harapan kami untuk jadi pembelajarannya ke desa Pakpahan, kami berharap karena di sana juga lebih landai, berharap kami sebenarnya layanannya itu untuk lebih luas. Itu sebenarnya. Dan kami harapkan ada reservoir itu diletakkan di titik yang tertinggi biar gravitasi mengalir ke bawah itu lebih leluasa dan daya jangkaunya juga lebih luas. Kalau soal kan kemarin ini pembelajaran bagi kami. Kalau kemarin kami kan tidak bersiap untuk menyiapkan organisasi pengelolanya, lembaganya. Dengan hadirnya Bitra yang dihadirkan oleh UKFCDO bersama dengan OPML itu, berarti kami sudah boleh melakukan proses perintisan. Artinya sebelum selesai pun nanti pembangunan pompa panel surya itu sudah terjawab sebenarnya, pengelolaannya akan ada di sana. Itu pembelajaran yang bisa kita bawa. Kalau dari awal ini kita masih gagap dengan kondisi yang tiba-tiba hadir, dengan hadirnya ini dengan persyaratan yang sudah ditentukan sedemikian harus terpenuhi, maka untuk di desa Pakpahan itu nanti bisa kita jawab sedini mungkin. Nah, melalui langkah ini nanti kami juga melalui pemerintah desa dan camat sudah harus mengorganisir warga kita yang ada di sana untuk mengkomunitaskan dirinya dalam wadah perdiskusian melalui musyawarah desa dalam persiapan pembentukan kelembagaan dan persiapan menerima pembangunan yang ada di sana. Terkadang selama ini kan kita kan harus bertanya juga dengan hadirnya ini, apakah pemerintah hanya yang mengharap kebutuhan akan air ini, rupanya rakyat tidak. Dan jawaban itu yang kita sebenarnya sampaikan, bahwasanya desa Pakpahan itu menjadi sebuah lokus karena kebutuhan itu yang kita dapatkan selama ini. Itu mungkin beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, Bu. Tapi di sini di surat kami tanggal 10 April 2025 itu sudah kami sampaikan ke Kementerian Bappenas, dan ini menjadi tanggung jawab kami untuk kami tetap laksanakan. Ada 18 program yang harus kami sasar di desa Siponoro Peratus itu. Artinya dengan program ini kami berharap ada perubahan mindset, di samping pola pikir, keberfungsian peranata sosial juga bisa berjalan di sana, tingkat kesejahteraan semakin meningkat, diversifikasi sumber-sumber pendapatan bisa mereka hadirkan dengan kreativitas baru yang dengan hadirnya air. Untuk saat ini kan tadi sudah dijawab, kalaupun mereka belum panen, tapi dari sisi kebetulan organisasi dan pemerintah yang sudah modern ini kan agak sensitif soal gender ini. Jadi Bu Nainggolan, kalau soal gender sebenarnya sejak ada peradaban Batak ini, gender itu sudah tuntas. Karena ada pepatah leluhur Batak itu bilang, dopak marmeme anak, dopak marmeme buru. Artinya punya hak yang sama yang leluhur kami memperlakukan laki-laki atau perempuan. Itu diajarkan di tradisi kami, sehingga tidak terkejut kita kalau ada mau laki-laki yang bisa maju didorong maju, mau perempuan pun yang bisa maju didorong maju, dan tidak karena perempuan harus di dapur, tidak. Ini hanya persoalan pembagian fungsi perannya, dan itu berjalan di sana. Artinya
lebih mudahnya mengorganisir perempuan ini dibandingkan dengan laki-laki sebenarnya, dan lebih uletnya kaum perempuan itu dibandingkan laki-laki. Untuk suku Batak, soal gender itu sejak saya mengenal Batak, diri saya itu saya anggap gender itu sudah clear, tidak lagi menjadi sebuah persoalan. Dengan berbagai bentuk kehadirannya pun mau kita minta, yang kebetulan aja ya tadi itu dibatasi, sebenarnya mau nyanyi diajak pun itu mau nyanyi semuanya gitu. Kan kira-kira begitu ya. Soal gates ya di Samosir ini. Tidak, kalau soal dari sisi gender lebih banyaknya pegawai negeri ini, tenaga kerja ini perempuan daripada laki-laki. Lebih mumpuninya dan lebih yakinnya kita lebih ulet, lebih tangguh perempuan itu dibandingkan laki-laki. Dan akhirnya yang memperoleh peradaban sebentar lagi di Samosir ini, ya mungkin perempuan. Hari ini di adat pun sudah perempuan juga yang ambil peran. Hanya walaupun si laki-laki kan hanya karena itulah kita patrinya, ya hanya bawa marga aja gitu. Modal marganya. Kalau yang bicara dia tetapnya perempuan. Itu dari sisi soal pengurusan aja deh. Karena kemarin juga kan datang membuat kajian-kajian seperti itu. Jauhkan yang nggak usah, sudah selesai kan soal gender. Sebenarnya bukan itu lagi pembahasan di sini. Kalau soal gender itu mungkin karena Ibu Menggolan pun bisa seperti ini. Kalau masih terjebaknya kita di arus gender, ya itu pun nggak sampai dari situ kan. Tapi dengan filosofi itu yang ditanamkan ke leluhur kita, ya gender nggak ada. Ya itu artinya, ya mau anak laki-laki perempuan tetapnya dari depan disuapin. Nggak ada. Kalau perempuan dikasih dari belakang kan nggak kayak gitu. Tetapnya dari depan, artinya tetap punya hak dan tanggung jawab, hak dan kewenangan yang sama untuk jadi orang dimanusiakan orang tua. Kan kira-kira begitu. Dan itu juga kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk Samosir ini. Itu beberapa hal informasi yang kami sampaikan, Bu. Terima kasih.